Lagi di luar. Lagi di luar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi malam ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saya laporkan ke teman-teman. Satu menyangkut Iwan Sabar yang anggota pendiri juga, yang dia menawarkan untuk edukasi tentang saham, yang proposalnya udah saya kirim ke grup pengurus, dan saya izin mengeluarkan si Hakim karena Hakim bukan pengurus. Jadi kemarin kita masukkan untuk memudahkan koordinasi masalah akte. Informasi terakhir aktenya udah jadi, tinggal dikirim. Saya sudah minta untuk segera dikirim sama kwitansi pembayaran yang nanti saya foto, saya kirim ke grup, dan juga nanti berkas aslinya saya kirim ke bendahara supaya disimpan jadi dokumentasi pengeluaran dari koperasi. Jadi kalau dari proposal itu ada penawaran yang menarik adalah ketika dia melakukan rekrutmen orang bergabung itu harga mahasiswa itu 500.000 biaya edukasi. Jadi itu konsepnya adalah biaya join untuk bergabung dalam satu edukasi tentang bagaimana berbisnis saham. Dan itu memang sudah ada kerjasama dengan TV Desa kemarin, dan kalau referralnya dari TV Desa memang ada juga hitungannya sendiri, tetapi ini nanti kita akan kembangkan referralnya dari kode Indonesia. Jadi kalau dari proposal mungkin aku share ya supaya ini. Nah, kalau dari proposal highlightnya biaya edukasi untuk umum itu 1 juta. Bergabung mahasiswa itu 500.000, dan ini udah berjalan kerjasama dengan kampus. Itu Warsa udah berjalan 500.000. Nah, konsepnya member get member yang sudah berjalan dengan rekrutmen member 400 dan fee untuk mahasiswa 0. Ini yang sudah berjalan, kemudian mencoba menawarkan kerjasama dengan kita. Itu benefit profit yang ditawarkan itu adalah kalau untuk edukasi sama supporting dan seterusnya itu bahasa inilah ya, artinya itu bahasa-bahasa normatif aja. Nah, secara bisnis setiap yang bergabung dengan dari anggota kode atau yang menggunakan referral tertulis kode, maka kita akan mendapatkan 100.000 dari yang bergabung. Kemudian ada fee transaksi. Jadi ketika ada proses transaksi, itu biasanya ada fee transaksi pada saat transaksi saham dan seterusnya, karena setiap member itu akan mendapatkan ID masing-masing untuk bisa melakukan transaksi di bursa dengan menggunakan jalur yang sudah diatur, dan itu secara sistem kita nggak mikir, yang penting membawa masuk, dapat fee, kemudian ketika mereka bertransaksi maka kita dapat fee transaksi, kira-kira seperti itu. Nah, kode referral yang ditawarkan itu dengan nama kode registrasi, dan cukup membayarnya lebih murah daripada mahasiswa. Kalau mahasiswa 500, maka di sini kalau pakai kode referralnya dari kode atau kode Indonesia,
nanti mereka cuma membayar 375.000. 375.000 itu fee akuisisi member itu 100.000 masuk ke kita. Kemudian member itu nanti masuk ke grup WA dan kemudian ada edukasi yang dilakukan dengan menggunakan Zoom dan seterusnya. Itu langsung dihandle oleh warung saham. Nah, nanti dari tiap transaksi, kalau mereka sudah kemudian akhirnya member itu melakukan transaksi, maka ketika ada biaya transaksi itu kita mendapatkan 20% dari fee transaksi yang ditetapkan. Jadi kira-kira seperti ini, warsa, kode, anggota. Jadi ini mungkin bukan hanya anggota, tapi yang menggunakan kode referral kita, masuk ke warsa 275, masuk ke kita 100. Nah, pada saat ada transaksi itu 80% ke warsa, 20% ke kita. Itu nanti pelaporannya akan secara rutin setiap hari maksimal jam 12 siang. Dan itu TV Desa kita kemarin mendukung untuk bikin program di TV Desa dan memang saya secara pribadi nggak ada target untuk ada fee akuisisi ini, tapi secara otomatis memang kalau ada yang bergabung karena menyaksikan TV Desa dengan menggunakan kode referralnya TV Desa, memang secara otomatis ada notifikasi ke email saya. Jadi ada bergabung hari ini, nama siapa, sudah melakukan pembayaran dan seterusnya. Jadi itu saya perlu mendapatkan persetujuan dari teman-teman. Kalau memang ini menarik, maka nanti kita berikan kesempatan untuk warsa melakukan presentasi di temu bisnis seperti yang kemarin. Jadi kita berikan ruang untuk itu. Jadi kita memberikan ruang untuk itu sambil nanti setiap anggota kita kirim informasi bahwa mungkin nanti kita bisa bantu dengan bikin flyer atau apa. Kalau umum bayar 1 juta, kalau mahasiswa bayar 500, kalau anggota Kode Indonesia cukup 375. Artinya bahwa bergabung di Kode Indonesia itu sudah dapat manfaat langsung. Atau bisa saja untuk mengejar ada income, tidak harus yang sudah bergabung, tapi siapapun menggunakan kode referral kita itu kemudian akan Kode Indonesia akan dapat fee-nya. Itu nanti yang kita perlu diskusikan di sini. Apakah kita akan terbatas dari 56 anggota itu, atau kemudian kita terbuka saja, artinya siapapun selama menggunakan kode referralnya adalah kode Indonesia, maka kita akan dapat. Jadi masing-masing kita kalau ingin tertarik untuk mendukung Kode Indonesia, ya berarti bisa ngeblas WA ke banyak pihak dan seterusnya. Paling yang harus kita siapkan mungkin materi-materi promo lah. Kira-kira seperti itu. Atau kemudian dari 100.000 ini cuma nanti akan repot juga kita membaginya. Kalau ada bagian yang kita bagikan ke member get member, nah itu saya masih belum kebayang nanti cara baginya. Jadi mungkin ya kita blasting aja dengan kode referral kode Indonesia, maka siapapun akan mendapatkan special rate atau harga khusus. Jadi cukup 375 yang harusnya 1 juta, yang kalau mahasiswa 500.000. Kira-kira itu sih yang pertama ya. Satu-satu saya minta responnya teman-teman, kira-kira kalau memang sepakat ini kita berikan kesempatan presentasi, kita tinggal atur waktu untuk presentasi bisnis. Nanti Iwan sabar, saya minta untuk presentasi, tetapi tidak perlu menceritakan tentang yang 100.000,
atau yang fee 20%, tapi cukup menceritakan kenapa bergabung ke Warsa, kemudian menggunakan kode referral, caranya gimana, dan seterusnya, biar ada guide-nya. Kira-kira itu yang aku bisa sampaikan untuk poin pertama. Silakan, ada respon? Aduh, saya Pak D. Ya. Ya, terima kasih Pak D. Katanya tentang Warsa itu jadi modelnya kayak apa, kartu kredit atau gimana gitu. Karena itu yang kedua adalah kalau saya sih lebih baik open gitu, di luar anggota bisa menggunakan itu agar mendapatkan jejaring lebih banyak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang pertama tadi apa? Warsa itu sebetulnya sih apa gitu? Apa hanya sebuah member atau memang menjadi alat tukar, penukar ya, kayak transaksi Warsa, keuangan? oke. Jadi Warsa itu komunitas belajar saham. Jadi bergabung hanya sekali bayar dan akan mendapatkan pelatihan dan mentoring seumur hidup. Jadi kira-kira seperti itu. Dan itu dari tayangan-tayangan yang ada di TV Desa, itu terbukti beberapa teman-teman tenaga kerja di luar negeri yang tenaga kerja perempuan itu banyak bergabung dan dia sudah merasakan bisa melakukan transaksi atau menabung saham atau transaksi saham dan mendapatkan keuntungan. Jadi dia langsung melakukan transaksi. Jadi di guidance untuk langsung transaksi karena akan dapat nomor untuk bisa transaksi. Jadi setelah bergabung nanti belajar siap dia langsung mengisi punya rekening deposit yang itu masuk di bursa yang dia masuknya di kalau nggak salah MNC Sekuritas. Nah, jadi mereka bisa langsung melakukan transaksi. Nah, tiap transaksi itu, jadi kalau dari yang aku ikutin ya, yang dari TKW Hong Kong itu dia sehari meluangkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam itu memantau pergerakan saham kayak apa, kemudian di grup dia di Telegram itu dia dapat informasi, oh ini ada harga yang bagus nih kalau mau beli, itu bisa kemudian pada saat itu beli, kemudian ditunggu nih 2 jam atau 3 jam atau dilihat perkembangannya, begitu sudah untung dilepas lagi. Ketika kemudian kira-kira oh ini masih belum untung, berarti ya jadi tabungan, dia punya saham. Dia punya saham, kemudian nanti hari berikutnya ketika ada fluktuasi bagus dilepas. Jadi satu orang itu bisa punya beberapa saham dari beberapa tempat. Jadi ya ibarat kata kalau di teorinya itu kan jangan menaruh telur di satu keranjang. Nah ini konsepnya kayak gitu. Jadi yang sedang bagus ditaruh begitu. Oh yang sedang jelek nggak langsung dijual supaya nggak rugi, tapi ditunggu momennya. Oh 1 bulan lagi pas mulai bergerak ada teman-teman yang lain ngasih tahu sehingga kalau mau dilepas ya dilepas. Tapi kalau umpama enggak berarti jadi tabungan saham. Jadi saya kenal sama Iwan Sabar ini awalnya adalah dia masuk di gerakan menabung saham, kemudian akhirnya dia bikin komunitas sendiri, sekarang jadi warung saham itu, Warsa, itu secara rutin melakukan edukasi by Zoom, kelompok taruh kata teman-teman kemudian tertarik untuk untuk bisa get member umpamanya. Untuk pada saat pertama kan memang dia nih Iman gabung, itu kan kode udah dapat nih. Tapi setelah itu Iman tertarik untuk ngajak orang lain. Nah, itu sudah polanya udah lain. Artinya Iman sudah bisa ikut umpamanya yang gabung 1 juta. Nah nanti dari 1 juta Iman dapat berapa? Itu kode udah nggak dapat lagi. Jadi nanti udah langsung dari mereka yang gabung. Jadi di samping memang edukasi sahamnya, setelah join maka dia bisa get member.
yang paket yang 1 juta itu, bukan paket yang kita punya yang 375. Kira-kira seperti itu. Jadi ruang yang kalau Iman tadi sampaikan kita buka aja ya, yaitu salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan 100.000 lebih banyak, karena kalau terbatas yang 56 kan mungkin kalau yang tertarik 2 ya kita cuma dapat 200.000 aja kan gitu. Tapi kalau yang tertarik bisa ratusan karena kita semua bareng-bareng untuk mengajak menggunakan kode referral kita ya, potensinya jadi besar kan gitu. 100.000 kalau 1.000 yang bergabung ya 100 juta kan gitu. Kira-kira sih seperti itu. Udah dapat bayangannya ya, Man ya? Udah. Ya berarti nanti misalnya aku punya kode situ, teman saya kayak mau nitip dibeliin saham ini pakai lewat punya saya gitu ya Pak, bisa ya gitu ya. Bisa seperti itu atau dia join. Kalau dia join aturannya kan bukan lagi yang menggunakan kodenya kode Indonesia, tapi bisa saja kalau dia belum tahu kode Indonesia, berarti dia joinnya atas referensinya Iman. Nah, atas referensi Iman itu berlakunya dia bayar 1 juta. Dari 1 juta itu berapa ratus ribu untuk Iman. Nah, itu nanti setelah Iman gabung baru kemudian ruang itu terbuka. Kalau saya sih intinya pengen ngebesarin kode lah, biar nanti kalau dia pengen gabung kode lah gitu. Kalau saya pengennya gitu biar ngebesarin kode sendiri. Iya, artinya ya itu kan salah satu manfaat ya. Artinya kita bisa sampaikan bahwa Anda belum jadi anggota pun dengan menggunakan kode Indonesia Anda dapat manfaat untuk bergabung di komunitas belajar saham. Bahkan Anda bayarnya lebih murah dari mahasiswa kan gitu. Karena mahasiswa 500.000 lewat kode Indonesia cuma 375 kan gitu. Kira-kira seperti itulah yang kita bisa promokan gitu kan. Kira-kira itu ya. Jadi ya udah undang Pak Ade. Ya. Oke, Pak Sabana, Dian atau Ipang ada yang ingin direspon? Kalau oke nanti kita atur waktunya. Aku lagi baca ini informasinya di www.warungsaham.com juga nih Pak De. Ya. Mencoba memahami bagaimana ininya ya. Walaupun setahun didirikan, tapi ini menarik sebenarnya. Karena memang aku juga dulu pengen ikut-ikut saham tapi nggak tahu gitu kan. Istilahnya ini kan komunitas pembelajaran bagaimana trading ya. Supaya orang yang ingin menabungnya melalui saham paham. Gitu kan. Secara prinsip kita oke Pak De. Prinsip. Jadi kita akan dapat informasi, teman-teman di pendiri kode juga akan mendapat informasi, masyarakat umum juga akan dapat informasi. Prinsipnya setuju? Oke. Dian, Ipang, silakan. Ikut aja Pak De. Oke, Dian. Sementara absen sih, saya masih belajar juga memahami prospeknya, tapi saya ikut ini terbanyak aja, monggo. Oke, kalau gitu berarti nanti kita atur untuk warsa presentasi di temu bisnis yang kita bikin, dan mungkin temu bisnis tetap seperti biasa yang di Zoom meeting itu para pendiri, yang di luar Zoom meeting itu nanti masuknya lewat channel YouTube. Itu ya. Oke, poin 1 sudah kita close, nanti kita atur waktunya. Terus yang kedua menyangkut kemarin ada obrolan sama Pak Sabana tentang pengadaan baju untuk PDH sama PDL. Sesuai janji saya sampaikan ke Pak Sabana, saya minta waktu untuk coba saya carikan vendor yang baik, artinya secara harga bagus. Jadi kemarin dia teman yang kebetulan memang dia konveksi di Bandung, itu awalnya saya bilang bahwa saya butuh bikin baju yang mau saya jual lagi.
saya sempat tanya tentang minimal order supaya aku dapat harga bagus. Terus disampaikan sama dia, targetnya siapa yang mau apakah ini dijual jadi souvenir atau dijual dengan harga yang sangat murah atau kemudian kelayakan dipakai dan seterusnya. Akhirnya saya bilang ini untuk seragam teman-teman pendamping desa, potensial marketnya dan seterusnya. Tapi yang jelas ini nanti dari koperasi akan belanja dulu untuk stok. Kemudian dari situ kita akan jualan. Dari situ kita akan jualan dan saya minta harga yang paling bagus. Secara ukuran dari S sampai XL, dia bilang harganya flat, tidak ada perubahan sampai XL. Kemudian dia bilang, Mas kalau kondisi kayak gitu minimal order supaya bisa dapat harga bagus dengan kainnya American Drill, kemudian bordir dan desainnya nanti dari kita, tapi saya udah kirim desain yang kemarin standar itu. Dia bilang, Mas Koco aku ngikut aja desainnya mau kayak apa dikonfirmasi, tapi bahannya ada dua sebenarnya. Ada bahan yang murah, ada bahan yang menurut dia kelas di perkantoran dan kementerian itu American Drill. Kalau yang di bawah itu dia nggak rekomendasi karena nanti takutnya malah mengecewakan. Walaupun secara harga mungkin ada selisih. Nah, dia ngasih harga itu 100.000 satu piece dengan minimal order itu 3 lusin. Jadi 3 lusin. Saya masih belum detailkan apakah 3 lusin itu dengan beberapa model atau 3 lusin tiap model. Tapi kalau dari dia kemarin sih intinya udah kalau Mas Koco yang mau jalan seberapapun saya kerjain. Saya kan nggak enak model yang kayak gitu, artinya ya karena memang junior kita jadi bahasanya kayak gitu. Saya bilang jangan, aku nggak suka kalau model kayak gitu karena jadinya nggak profesional. Terus dia bilang oke Mas, minimal 3 lusin kita kerjain, mau lengan panjang mau lengan pendek dan seterusnya. Saya bilang oke, saya akan rapat ke pengurus dulu karena kan taruh kata kalau bicara 3 lusin bisa 4 model ya, karena ada PDH, ada PDL, lengan panjang, lengan pendek. Kalau dibagi 4, umpama masing-masing 1 lusin kan kita ngambil 4 lusin nih. 4 lusin berarti 48 piece. Kalau kali 100.000 kan berarti 4.800.000. Nah, aku sih kepikirannya kalau mungkin aku bisa nego lagi, aku nego lagi gitu kan. Walaupun menurut aku harganya udah bagus. Nanti teman-teman bisa kasih pandangan juga lah harga itu harga udah bagus atau enggak. Menurut aku sih harganya udah bagus karena yang bisa beli satuan dengan ukuran biasanya kalau di Tokopedia kan ada harganya, tapi begitu kita ukuran XL kan terus nambah 10.000, nambah 5.000 dan seterusnya. Itu harga paling murah dengan penjelasan American Drill itu harga paling murah lengan pendek itu 105 sampai 110. Artinya menurut saya harga dia masih bagus lah. Dan saya juga belum nego lagi, bisa nggak ditekan lagi kan gitu. Jadi kira-kira itu kalau memang disepakati nanti ya, karena ini awalan kita, jadi saya pikir ibarat kata gambling ya, gamblingnya di angka 5 jutaan itu, dan nanti dijualnya kan teman-teman lebih paham nih ketika kasaran seperti apa. Bayangan saya kalau modal 100 kita bisa jual 125 aja kan udah bagus itu. Artinya barang nggak busuk, risikonya tidak ada barang busuk, tapi mungkin harus lebih jeli urusan repeat ordernya, kebutuhannya kayak apa dan seterusnya. Tapi
Kalau stoknya nggak banyak sih, saya pikir nggak terlalu ini. Artinya bisa juga bahasanya lebih ke pre-order. Nah, termasuk juga aku nggak terlalu pinter hitung-hitungan dagang kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lebih paham. Aku kepikirannya adalah taruh kata nih kita jual harga umpama nih. Umpama kasar kata 150. Tapi kalau anggota kode ada yang mau melakukan pemesanan kolektif, maka dia bisa dapat harga 125. Jadi satu piece yang dia yang dia kelola itu dia dapat 25.000 namanya. Itu kan juga lumayan juga untuk teman-teman kalau ya kasar kata kalau mau set income ya lumayan juga lah. Sepukul dua pukul kerjaannya nggak banyak, kemudian hanya urusan ngolek sama kita juga ngirimnya cuma di satu titik dan seterusnya. Karena mungkin aku sih bayangannya kemarin gitu aja, artinya belanja atau beli baju di kode maka akan dapat harga yang bagus, harga yang lebih murah daripada yang ada. Dan Pak Sabana kemarin juga sudah sempat menyampaikan mungkin dari desain itu ada pembedanya dikit, mungkin ada list hijau atau apa dan seterusnya. Ya monggo aja, nanti tinggal diatur aja, kita sepakati desainnya. Ada Dian yang pinter desain ya, menghibahkan waktunya untuk mendesain dan seterusnya untuk awalan berbisnisnya kode kan gitu. Mungkin di kerahnya nanti di ujungnya ada list hijaunya atau apa itu berarti. Dan aku kepikiran juga nanti aku mau coba bikin komitmen kalau mama harganya tidak berubah. Salah satu yang aku bayangkan itu aku mau di bagian belakang ini, di belakang baju itu ada label yang itu produksi kode Indonesia. Jadi ketika sampai di teman-teman itu ada logonya kode Indonesia. Kenapa aku kayak gitu? Karena itu dulu pernah juga kita lakukan di koperasi alumni. Jadi kita kolektif membuat satu baju itu, di dalam baju itu ada koperasi alumni Undi, pada nomor teleponnya, ada alamat websitenya. Jadi ya sekaligus memperkenalkan, sekaligus promo, dan sekaligus mengukuhkan bahwa ini produksi dari kode Indonesia. Itu kira-kira kayak gitu. Nah kalau hitung-hitungannya dan seterusnya sih, aku nggak pinter urusan dagang-dagang yang kayak gini. Mungkin Pak Sabana ini kalau orang Padang lebih ada berhitung kan gitu. Atau mungkin orang Padang kalau pakai sambal baru kena itu. Iya, jadi aku fair aja, open. Posisi penawaran awalnya kemarin seperti itu. Aku bilang aku minta waktu untuk diskusi. Kalau teman-teman sepakat ya paling polanya aturan mainnya nanti kayak apa, desainnya kita bikin yang baru, artinya dari format yang ada mungkin akan ada perubahan apa dan seterusnya. Apakah oke kalau yang dari kita kancingnya warna hijau mamanya, atau kancingnya tanam, artinya nggak kelihatan ada kancingnya dan seterusnya. Ya monggo aja, nanti kita cari waktu untuk kita sepakati, ngobrolin masalah desain dan seterusnya. Nah, termasuk nanti standar ukuran kalau S itu lebar dada berapa, panjang lengan berapa dan seterusnya. Itu kita bikin konten itunya, karena dia udah bilang, Mas aku urusannya bisa produksi, tapi kalau suruh bikin flyernya, bikin penawarannya dan seterusnya, udahlah Mas Koco lebih bisa sama teman-teman. Intinya aku siap bantu, aku siap produksi dengan harga yang saat ini paling baik aku bisa kasih harga segitu. Aku sempat tanya itu nggak ada beda tuh lengan panjang sama lengan pendek. Dia bilang udahlah dibikin rata aja dah. Pokoknya ukurannya S sampai XL. Jadi S, M, L, XL. Nah kalau lebih dari itu baru ada hitung-hitungannya lagi katanya. Ya mungkin
sebelum kita memutuskan ada bayangan potensi baik kompetisi, kompetitor, atau mungkin ini akan jadi gangguan enggak untuk beberapa teman yang mungkin memang berbisnis itu dan seterusnya, itu yang mungkin jadi pertimbangan aja. Silakan nanti dari teman-teman, yang karena memang aku kan nggak tahu nih hubungan-hubungan di PLD, PD, TA sampai ke koordinator provinsi dan seterusnya, karena aku kalau dapat informasi itu kalau ada laporan aja ini. Ada yang mengagetkan tadi, tahu-tahu ada yang kirim laporan ke saya kalau urusan perpanjangan kontrak itu ada di satu provinsi yang diintimidasi oleh koordinator provinsi, bayar atau digeser, bayar atau nggak akan diperpanjang, dan seterusnya. Jadi saya bilang, udahlah kalau iya, aku bilang selesai dulu sampai di kontrak. Kalau kamu sudah kontrak, kalau mau diekspos, ayo selama kamu siap. Tapi aku sih sebenarnya nggak pengen bantu urusan yang kayak gitu, gitu kan. Karena di provinsi dia dia udah sempat laporan langsung ke nomornya WA Menteri, dan di provinsi dia udah beredar bukan himbauan ya, tapi pernyataan Menteri bahwa tidak ada kutipan apapun untuk perpanjangan kontrak. Tapi ternyata dia sebut nama bahwa itu masih melakukan intimidasi dan seterusnya, dan lumayan terstruktur masif ya, karena rapat, handphone harus ditaruh di luar, digeledah, nggak boleh ada recording dan seterusnya. Jadi kalau cari dokumen nggak ada dokumennya. Pembayarannya juga tidak ada transfer bank, harus bawa cash dan seterusnya. Dan lumayan juga angkanya menurut saya sih. Ya ngolek itu untuk 1 tahun ya, kalau semua PD, PLD setor ya lumayan juga itu TA-nya. Oke. Jadi melebar, tapi yang jelas ada ruang-ruang yang mungkin ini memang sedang jadi bisnisnya Korwil, Korprop umpamanya, atau TA, atau mungkin bahkan Manas atau apa, yang itu aku nggak ngerti. Jadi mohon saran masukan teman-teman. Aku sih pengennya dapat duit dari mereka yang tersenyum gitu. Artinya tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang kemudian merasa nggak nyaman. Jadi kayak Warsa itu kan kita dapat duit dari mereka yang tersenyum, karena dia merasa bahwa aku bayarnya lebih murah daripada mahasiswa, kan dia udah seneng walaupun kita udah dapat cuan 100.000 kan gitu, walaupun kita udah dapat, tapi dia udah seneng karena dia bayarnya lebih murah. Nah kalau di pengadaan ini ada kekhawatiran juga, terus terang secara pribadi aku, ketika kita bermain dan kemudian mungkin harga akan bisa lebih kompetitif, karena mungkin dari segi harga menurut aku sih harga bagus ya. Kalau kita ngambil untungnya nggak banyak, itu pasti kompetitif banget, karena nggak mungkin dapat harga. Taruh kata 110 dengan full bordir kan udah nggak mungkin juga. 110 ya biasanya ya hanya standar aja, mungkin merah putih atau apa, nggak ada bordir yang lain. Akhir-akhir itu yang aku bisa lontarkan. Mohon ini lebih ke, kalau Dian posisinya kayak aku nih, sama-sama nggak paham lapangannya PLD dan seterusnya. Jadi mungkin Bang Sabana, Ipang sama Iman yang lebih paham. Kalau ini cukup mengganggu beberapa teman ya mungkin kita tinjau ulang, tapi kalau kira-kira udah biar aja lah kita mainkan ya, aku sih asik-asik aja. Silakan. Pak De, pertama kita ingin sampaikan begini, Pak De. Ketika kita menerima surat BPSDM yang ditujukan kepada Korprop, gitu ya,
terkait dengan seragam ini, aku sempat sounding di grup penggiat SDGs desa. Karena aku sudah membayangkan, sudah terbayangkan bahwa ini pasti ada beberapa teman-teman yang menginisiasi lah, gitu ya, menginisiasi pengadaan dan harganya pun bervariasi, gitu ya. Yang pasti dari sisi kompetisi atau kompetitor, ini mungkin agak sedikit memberatkan teman-teman TPP dalam bayangan aku gitu, dan Kang Iman serta Waipang juga tahu ini di grup ya. Aku sampaikan karena kita penggiat SDGs ini ada dari Aceh sampai Papua yang tergabung gitu ya, menjadi perwakilan-perwakilan sama seperti Kode gitu kan. Kira-kira ini bisa diinisiasi nggak untuk bisa mendapatkan harga yang terjangkau gitu ya. Karena pengalaman aku dulu menginisiasi baju-baju untuk teman-teman TPP di Pasaman Barat itu, kita belanja online saja di Bandung, waktu itu juga sama di Bandung. Lalu bordirannya kita beli terpisah, bikin terpisah pada di Padang, dan angkanya itu lumayan ya, lumayan maksudnya bajunya itu misalnya di angka 135 tambah bordir dan lain-lain misalnya, itu sudah jadi 160, 110. Artinya aku berpikiran kalau ini bisa difasilitasi oleh Kode melalui dengan yang Pade punya, tentu harganya bisa lebih kompetitif. Dan khusus bagi teman-teman penggiat SDGs dan teman-teman pendiri Kode, tentu akan mendapatkan keuntungan dari sisi harga tanpa mengabaikan kualitas gitu ya. Nah, itu waktu itu yang kita coba diskusikan. Nah, cuma kemudian beberapa hari kemudian keluar juga memo para korprop gitu kan. Keluar memo para korprop di banyak daerah gitu ya. Koordinasi kita dengan teman-teman juga, ternyata karena BPSDM menunjukkan surat ini kepada para korprop, lalu korprop kemudian merembukkan pilihan-pilihannya. Ada yang memilih PDH, ada yang memilih PDL, gitu kan. Ada yang dua-duanya, juga hanya salah satu. Itu mungkin asumsi, ini analisa aku aja sih, asumsi BPSDM itu agar teman-teman korprop bisa menginisiasi di daerah masing-masing, mungkin gitu ya, dari sisi produksinya, supaya tidak terlalu mahal atau mungkin bisa lebih terjangkau atau apapun lah pertimbangannya. Nah, ketika sisi ini kita baca dan analisa, misalnya nggak ada problem sebenarnya bagi kita, bagi Kode untuk coba memfasilitasi. Walaupun kemarin juga ketika ini aku lontarkan kembali pasca surat korprop di banyak daerah beredar, ada juga persoalan-persoalan seperti apakah kita wajib nih mengikuti orderan dari korprop ini, katanya gitu kan, satu. Karena ketika baju ini dibeli, pengalaman teman-teman termasuk aku sendiri juga itu terpaksa harus kita permak lagi bajunya gitu, terutama yang cewek-cewek misalnya. Karena baju yang sudah diproduksi itu kan ukurannya standar ya, maksudnya kadang-kadang tidak pas dengan body teman-teman gitu. Teman cewek harus diubah gitu. Maksudnya teman-teman cewek mungkin kecenderungannya lebih membuat sendiri-sendiri, diukur sendiri gitu, walaupun biaya produksi mungkin agak lebih mahal memang membeli jadi. Nah, dari sisi itu aku melihat keberadaan kita, teman-teman di pendiri Kode Indonesia dan juga teman-teman penggiat SDGs ini bisa menjadi duta-duta kita juga sebenarnya untuk mempromosikan tanpa harus bersaing ya, artinya ini lebih melengkapi ketika misalnya seperti Sumatera Barat lah, Pak. Sumatera Barat itu hanya memilih PDL, ya, PDH-nya tidak. Nah, artinya ada peluang pada segmentasi PDH. Walaupun memang kita juga mesti cermati juga kondisi teman-teman, maksudnya pengalaman tahun ini terkait dengan kepastian honorarium itu diterima oleh teman-teman, seingat aku di bulan Maret atau April gitu ya. Artinya kondisi keuangan teman-teman pun terpaksa survival di Januari Februari, tapi aku nggak tahu yang tahun besok apakah di awal Januari kontrak sudah diterbitkan oleh BPSDM, lalu di awal Februari teman-teman terima honor. Dari sisi itu mungkin sifatnya menunggu. Nah, karena menunggu tentu kita ini untuk memperkecil gambling nih Pak De. Kalau dari sisi potensi ada,
ya. Ada, cuman perlu kita identifikasi dari teman-teman di kode di pendiri kode Indonesia maupun di penggiat SDGs. Identifikasinya terkait dengan kebutuhan apa misalnya. Kalau misalnya di provinsi itu sudah 2 mengambil mereka arrange, mereka manage, ya silakan kan, tapi kita lepas. Tapi kalau hanya 1 seperti Sumatera Barat, berarti ada peluang untuk mengambil yang satu segmen gitu ya. Dari sisi itu. Jadi perlu identifikasi di awal untuk meminimalisir potensi gambling. Nah, kalau yang gamblingnya sendiri sih bagi kita no problem, karena memang seperti Pak sampaikan tadi juga ini kan tidak banyak ya, kalau katakan 4 lusin atau 5 lusin itu kan di angka 5 juta ya. Kalau 4 model itu butuhnya 1 lusin sebagai media promosi juga, itu pun hanya 4 juta misalnya gitu kan. 4 juta 800 ya, 4 piece. Ya, artinya di bawah 5 juta juga, jadi tidak masalah. Nah, aku melihat peluangnya ada, dan kenapa tidak kita coba fasilitasi melalui kode gitu kan. Walaupun nanti dari sisi penjualannya, kalau aku di Pasaman Barat misalnya, itu di budget 150 pun asal kualitasnya bagus, tidak ada persoalan bagi teman-teman. Tapi kan tidak bisa kita makan teman-teman di daerah lain. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari 100 ke 125 itu masih worth it lah. Gitu kan. Walaupun bagi kita sebenarnya kemarin aku memfasilitasi teman-teman 150 gitu kan, nggak ada masalah juga. Gitu kan. Tapi berarti nanti bicara timingnya Pak De, bicara timingnya itu apa kita sell-nya nanti di Februari ketika teman-teman sudah menerima honor nih, atau bagi teman-teman yang hari ini menerima 2 kali mau berspekulasi di awal, maksudnya oke, kita ambil dari kode lalu dibayar bulan ini, nggak ada masalah juga bisa gitu kan. Secara prinsip aku melihat peluangnya bagus dan kita bisa maju untuk itu. Mungkin Waipang atau Kang Iman? Oke, saya nyambung Bang Sam. Jadi kalau ngelihat tadi itu kan 1 piece-nya 100.000 itu. Itu ada, kalau salah ada dua model ya Bang Sam ya? 4 PDH model. ya? PDH, PDL, kemudian buat laki-laki perempuan. Karena ada lengan panjang, ada lengan pendek. Oh, bedanya pendek panjang ya Pak ya? Kalau panjang pendek sama modelnya beda. Berarti ada 4 piece berarti? Iya, kalau dari gambar itu ada 4. Sesuai surat edaran BPSDM, Kang. Itu kan 4 model tuh. Iya. Oke, gini. Saya sih dengan niatan bismillah lah gitu ya. Kita coba, di sini kan ada teman kita bertiga di pengurus kode. Itu kalau saya menginisiasi jadi sampling ya gitu. Yang kedua adalah di pegiat SDGs gitu. Kita tawarkan kita memakai itu. Nah tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dekoco, bentuk-bentuk bajunya itu flyernya itu bisa nggak ya dibuat sampai persen 3 dimensi biar itu menampakkan bajunya kalau dipakai gitu. Kadang-kadang kan masalah perempuan itu Pak De, kurang inilah kurang itulah. Kalau saya sih laki-laki sih biasa lah gitu, pokoknya cocok udahlah beli ya, nggak mikir panjang itu dan ini gitu. Saya sifatnya kayak gitu ya. Kalau emang 4 piece ya saya sendiri saya siap gitu. 100 ya berarti 400 saya siap gitu. Gitu Pak. Oke, nanti coba kita diskusikan lagi untuk desainnya. Ini memang ada konsepnya itu memang beda antara laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan itu di bagian bawah ini lebih kecil gitu kan, kalau laki kan pinggang gitu. Kayak gitu aja. Terus ada kalau perempuan lengan panjang, kalau laki-laki lengan pendek. Walaupun sebenarnya bisa juga yang laki-laki mau pakai lengan panjang juga bisa. Tapi nanti secara desain dari desain yang dari BPSDM nanti coba kita redesign lah, kita gambar ulang. Termasuk juga kemarin Pak Sabana kan bilang
ada model kayak punya menteri dan seterusnya. Aku kan nggak terlalu mencermati itu ya, bedanya apa nih, apakah ada garis hijau di Di sini ya. kancing ya kan, Iya, ini ke iya, iya. sini atau kita menyepakati kalau produksi kita itu di di kuping kerahnya itu ada hijau melintang gini mamanya. Ya bisa-bisa aja karena itu kan standarnya udah jelas. Kalau aku sih memahaminya standarnya lebih pada logo di kanan, di kiri, kemudian bentuk saku. Kalau variasi-variasi yang lain masih sangat terbuka untuk diredesain sih. Bisa aja mungkin konsepnya kalau dari kita kancingnya itu di dalam, nggak kelihatan, jadi pas ditutup ya udah nggak kelihatan kancingnya, atau bisa juga pakai list terus kancingnya pakai warna hijau, gitu. Kan bisa aja, artinya ya tinggal kita yang menentukan. Kita kalau produksinya kode akan kayak gini, jadi kalau orang sekilas lihat, oh kerahnya ada garisnya hijau, itu pasti produksinya kode namanya, atau mungkin kalau di bagian depannya itu ada listnya hijau berarti produksinya kode, atau mungkin di lengan ada lingkaran hijau berarti produksi kode atau apa. Itu sih sangat mungkin diredesain, karena dari pihak konveksi juga menyampaikan, Mas, aku minta desain finalnya kayak apa. Nah, ini dari aku sih kepikirannya kalau kita bisa masing-masing satu lusin gitu kan berarti ada 4 lusin. Ya sebenarnya lebih pada ke teman-teman anggota kode sendiri, mungkin bisa order dulu satu baju, kemudian menjadi contoh atau menjadi model. Ini loh kalau bikinan kode ini kayak gini. Mungkin di kerah belakang itu ada ini kode Indonesia yang produksi, atau mungkin di bagian samping kan ada juga tuh kadang yang modelnya bagian samping terus ada kancing cadangan gitu kan. Oh itu ada kode atau apa. Artinya ada eksklusivitas dari kode yang kemudian kalau orang diminta bayar dengan harga yang sama, itu pakai bajunya kode itu merasa lebih murah dan lebih eksklusif. Nah, setidaknya seperti itulah. Kalau enggak, ya sampai pada fase kalau pakai bajunya kode, walaupun lebih murah, tapi lebih keren. Ini kan artinya kan bagian yang coba kita ini. Tapi kalau hitung-hitungan bisnisnya, Dian paham lah, aku nggak pinter kalau udah hitung-hitungan dagang, walaupun aku anaknya pedagang, tapi kalau udah hitung-hitung dagang modal segini dijual berapa, nggak terlalu pinter aku, jadi nanti bisa didiskusikan lah. Oh modalnya segini, dijualnya harga berapa dan seterusnya. Nah aku sih lebih suka fair aja. Ada bagian yang aku kuasai, ada bagian yang aku nggak kuasai. Ini kayak satu jasa yang aku bisa kerjakan, ketika kemudian ada temen ongkos jasanya berapa, aku bilang 1.000 gitu kan, itu dia bisa jual 3.000 gitu. Artinya dia yang nggak ngerjain aja dapatnya 2 kali dari yang aku yang ngerjain gitu kan. Ini kan lebih pada kemampuan dia melihat potensi pasar, kemampuan dia melihat segmen, dan kemampuan dia melihat bahwa kualitas produk yang kita punya kayak apa. Aku termasuk yang mungkin lebih pada berpikir mampu memproduksinya aja, tapi jualnya agak nggak pinter. Jadi beberapa teman itu menyebut aku ya pengusaha yang nggak doyan duit gitu kan. Karena kalau ditanya ya kebutuhanku segini ya tambah dikit lah jadi untung ini. Untung 10% udah cukup gitu. Walaupun sebenarnya bisa untung 200%, tapi ya kok rasanya nggak enak dan seterusnya. Bahwa kalau dagang kan nggak bisa gitu. Kalau memang bisa jual dengan untung 200% ya kenapa enggak? Berarti kan karena kita pinter nyari sumbernya kan gitu. Kira-kira itu
Nanti untuk desainnya nanti apa Om Dian bantu ya Om, nanti kita ini coba kita redesign apa yang dari apa yang dari BPSDM, artinya ya tahap awal ini pengurus lah yang mencoba membuang waktu, membuang energi untuk merintis bisnis. Nanti kalau ini mungkin sudah jalan, ternyata repeat ordernya ada dan seterusnya, ya kita tinggal atur aja lah. Dari itu ditambah perpisnya 5.000 atau apa, nanti ada staff kita yang memang bagian nangani order, bagian apa ngorder, bagian ngirim, bagian packing dan seterusnya. Sementara sih kalau apa masih ringan-ringan, cuma orderan kecil-kecil atau yang order masih teman-teman sendiri, ya si Yasmin masih bisa bantu lah, nggak usah ada hitungan juga nggak apa-apa. Artinya itu. Iya Pak Ade, saya potong Pak Ade. Kemarin sih terkap saya sih ngubungin saya gitu. Itu tentang apa namanya seragamnya gimana man itu. Ya saya juga nggak paham benar itu Mas, karena ya itu kan lebih paham jenengan. Terus kemarin kalau di apa namanya di kolektif bisa nggak ya dan gimana itu? Karena saya pernah pakai baju yang putih yang ada SDGs Kemendes. Sampai nanya kamu dapat dari mana gitu. Berarti ini pun ada peluang, karena kalau saya lihat Pak Dik, petanya di Jawa Tengah itu untuk satu komando itu agak-agak susah. Biasanya pecah itu per kabupaten sendiri gitu. Walaupun satu komando kadang-kadang larinya ke person gitu. Enggak lah, enggak beli ya. Itu memang faktanya seperti itu Pak Dik lebih paham gitu kan, sampai ke hal organisasi ya seperti itu. Dan saya siaplah untuk mempromosikan apa yang saya pakai gitu ya. Nanti saya sambil ya komunitas saya sendiri, teman-teman kebetulan saya ikut di korsamnya gitu. Biasanya kalau antar korsamnya separuh oke ya ready gitu. Kita aja Pak Ade. Kalau aku sih kemarin kepikirannya kalau memang oke. Jadi ada yang kita memang nanti mama di Tokopedia gitu, kita buka akun apa kode Indonesia. Jadi kita punya toko di Tokopedia, bisa beli eceran satu-satu sesuai ukuran, sesuai ini mau dikirim apa pakai jasa titipan apa dan seterusnya, ada opsi-opsinya. Nah, nanti kalau yang di Tokopedia kan mungkin dengan harga yang apa harga maksimal yang kita patok, artinya eceran tertingginya kan ada di situ. Nah, mungkin kalau dari situ kan bisa umpama nih, oh jadi sambilan siapa nih, umpama oke Om Dian yang apa yang handle umpamanya, atau mungkin apa Yasmin yang handle umpama. Ya udah, kalau penjualannya lewat Tokopedia, maka kemudian setiap piece-nya dia akan langsung dapat berapa gitu, karena kan dia yang menghandle, tetapi otomatis stok ada di tempat dia kan gitu. Mama, oh stoknya ada di apa di studionya Desa Production mamanya, oh yang handle si apa Yasmin, atau oh stoknya ditaruh ke Om Dian aja, mungkin Om Dian masih ada waktu kalau untuk handle kayak gitu. Ya udah, dari Bandung nanti stoknya dikirim ke Om Dian, nanti Om Dian yang melayani untuk penjualan satuan gitu kan. Nah, penjualan kolektif itu bisa kemudian ada apa kontak tersendiri, artinya apa ada apa bisa melakukan chatting ke siapa dan seterusnya. Artinya kan jual satuan sama belinya lebih dari 5 akan ada beda harga dan seterusnya. Termasuk juga ketika oh itu teman-teman kode maka akan beda harga dan seterusnya. Itu yang menurut aku perlu kita diskusikan agak detail. Kalau memang sepakat ini kita coba, karena kalau sepakat ini kita coba ya paling aku negosiasi harga satu. Kalau umpama enggak kan mungkin harga itu sudah Franco Jakarta dengan minimal order 40 sen. Kemudian tambahannya adalah ada identitas kode Indonesia bisa dipasang di situ dan seterusnya. Karena dia udah terbiasa untuk apa ikut juga tender-tender di kantor pemerintahan dan seterusnya. Jadi dia pengennya udahlah desainnya kayak apa kasih ke saya, nanti
harga terbaik lah aku kasih ke Mas Koco, tapi kemarin aku udah oke harga terbaik dengan minimal order supaya jangan juga nanti kamu cerita kemana-mana bantuin aku jadi nggak untung ya, aku malu juga ke teman-teman kan gitu. Akhirnya kemarin keluar angka dengan minimal order. Kira-kira seperti itu. Kalau memang disepakati ya kita tahap berikutnya nanti mematangkan desain, mungkin aku kirim nanti ke Om Dian desain baku yang dari Kemendes, terus nanti coba di redesign opsi-opsinya. Jadi kita langsung diskusikan di grup pengurus saja, karena aku kan nggak paham tuh yang Bang Sabana kemarin sampaikan kayak punya menteri, kayak punya Pak Ivan, aku kan selalu mencermati itu bedanya di mana ya. Kira-kira itu ya. Berarti kita ini ya, kita coba jajaki kita coba lakukan tahap berikutnya untuk redesign dari yang ada, termasuk juga merancang untuk flyernya atau informasi-informasi dari produk. Jadi mungkin American Drill dengan mungkin ada hitungan gramnya atau apa, aku nggak tahu, S atau berapa S atau S berapa dan seterusnya kalau kaos ya. Nah, kalau yang ini kayak apa, kemudian mungkin yang lebih paham nanti bisa bantu juga untuk supaya kita bisa menyiapkan itu. Kira-kira itu ya untuk yang agenda 2. Agenda ketiga, tadi saya selesai ada rapat untuk persiapan 2022 TV Desa semester 1 apa, semester 2 apa, dan seterusnya. Salah satu yang kemudian akan kita kerjakan adalah sarapan SDGs. Mungkin mulai awal tahun tidak lagi menggunakan channel TV Desa, tapi menggunakan channel SDGs Desa. Kenapa menggunakan channel SDGs Desa? Karena setelah kita cermati, memang viewernya kita dapat, tapi tambahan subscribe kita nggak dapat. Jadi mungkin kalau monetize ya dapat dari situ TV Desa, tapi secara monetize nggak dapat. Nah, ada pelajaran yang kita dapat dari beberapa YouTuber yang sudah berjalan, kan rata-rata kemudian membuat channel lebih dari satu kan gitu. Pak Imbong itu ada beberapa, kemudian The Hakim itu ada The Hakim Akuari, The Hakim apa, dan seterusnya. Yang lain-lain juga seperti itu, bisa 2 atau 3, bahkan ada 4 channel yang mereka garap. Jadi channel utamanya ini tetap bertahan, tapi channel yang lain itu juga ditumbuhkan. Nah, untuk yang SDGs Desa, kalau di headernya channel itu aku udah pasang kode Indonesia. Jadi mungkin kita akan mencoba membangun komitmen lah. Artinya kalau monetize-nya itu terjadi di channel sarapan SDGs, maka nanti akan ada berbagi untuk kode Indonesia. Jadi channel itu menjadi channel bersama komunitas sarapan SDGs yang kemudian termonetize, itu maksudnya berbagi antara TV Desa dengan teman-teman dari Kode Indonesia. Itu bayangan yang kita coba tawarkan. Kalau di TV Desa sih sebenarnya lebih pada ya apa rencana saya, insya Allah ya teman-teman ikut aja kan gitu. Jadi aku lebih pada SDGs Desa sebagai satu channel itu juga bisa ditumbuhkan dengan beberapa program yang lain. Jadi seperti mungkin obrolan malam SDGs dan seterusnya. Kalau mau di live ya tinggal nanti Mama yang komunitas penggiat mamanya. Ya udah, kalau
artinya kalau memang tidak disiapkan, artinya belum bisa menyiapkan budget untuk masking tampilannya, ya udah setiap kali ada Zoom meeting tinggal di live YouTube kan aja di channelnya SDGs Desa gitu. Artinya itu kan tinggal nanti hostnya siapa, dia kita kasih akses untuk bisa buka jadi manajer di channel SDGs Desa, ya udah tinggal dari host itu tinggal langsung ngeklik more untuk kemudian langsung live on YouTube, ya udah otomatis live di YouTube, jadi udah nggak perlu repot-repot. Tapi memang kemudian yang lebih isinya pada ngobrol dan ada watermarknya Zoom, itu aja sih sebenarnya. Tetapi kan kemudian mereka yang terlambat mengikuti, taruh kata kayak teman-teman penggiat ini, mama ngobrol nih sampai jam 12 semalam dan seterusnya, saya nggak sempat ngikutin karena nggak di live kan di YouTube kan otomatis nggak bisa mengulang untuk ngikutin obrolannya apa sih, serunya apa dan seterusnya. Tapi kalau di live kan di YouTube kan otomatis ada dokumentasinya, tapi ya konsekuensinya ya secara pembicaraan dan seterusnya ya harus dijaga untuk kemudian tidak ada potensi-potensi untuk kemudian menimbulkan masalah. Karena kalau menurut aku kalau memang agendanya belajar bareng ya nggak mungkin ada obrolan-obrolan yang kemudian ada potensi yang menimbulkan masalah, atau bisa saja hostnya langsung oke ya sampai di sini untuk live YouTube-nya kita stop, kita bisa ngobrol yang lain dan seterusnya, kayak di TV Desa kalau acara sudah selesai live kan kita bisa ngobrol bebas karena memang tidak tayang di YouTube. Paling itu aja yang nanti bisa artinya hostnya di Zoom itu siapa, tinggal atau siapa orang-orang kuncinya tinggal nanti bisa jadi manajer di channel dari dari SDGs Desa. Kira-kira itu materi ketiga yang aku bisa sampaikan, di samping memang kalau ini kan channel bersama antara TV Desa dengan Kode Indonesia. Aku juga merencanakan ada channel khusus yang itu memang punyanya Kode Indonesia. Jadi aku sama Dian ini pernah punya beberapa channel yang kita jalanin bareng. Ada Radio Desa itu subscribe-nya udah 5.000 lebih. Ada juga kantor berita desa yang waktu itu sempat kita mulai juga. Saya kepikiran yang kantor berita desa itu nanti kita rebranding. Jadi kantor berita desa, kalau dulu kan aku sama Dian bikinnya jadi KBD ya, Om Dian ya. Jadi KBD, kemarin kepikiran kita bikin channelnya kantor berita desa itu jadi kata desa. Jadi kantor berita itu jadi kata desa, jadi bukan data desa tapi kata desa. Itu kita bikin sebagai channelnya teman-teman Kode Indonesia, yang kemudian yang anggota pendiri ada juga yang dari Mobile Jurnalis. Nanti kita bikin tim untuk khusus yang mengelola itu dengan pelatihan-pelatihan khusus dan seterusnya, aturan main bisnisnya kayak apa dan seterusnya coba kita atur, tapi bertahap lah, itu nanti kita cari momennya yang lebih pas. Tapi untuk tahap awal ini Januari tanggal 1 efektif akan ada tampilan yang berbeda dari sarapan SDGs, dan tidak lagi di TV Desa tapi ada di SDGs Desa. Jadi channelnya SDGs Desa supaya subscribe 1.000 udah tembus. Viewer yang 4.000 jam yang belum tembus di SDGs Desa. Jadi kalau kita switch tiap pagi live-nya di sarapan SDGs, sarapan SDGs, live-nya di SDGs Desa sih
4.000 bisa cepat lah. Karena kalau dari peak season yang nonton serentak itu bisa 600-an rata-rata. Kalau kemudian rata-rata nontonnya 10 menit aja kan berarti 10 menit kali 400. udah 4.000 menit, 4.000 menit dibagi 60 kan juga udah ratusan jam lah satu hari. Jadi untuk tembus ke 4.000 nggak butuh waktu yang lama, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi juga sudah sempat ketemu juga satu cara memaksa dalam tanda petik untuk orang jadi subscribe. Caranya adalah pada saat live yang bisa chatting di YouTube itu adalah mereka yang sudah subscribe. Kalau belum subscribe nggak bisa chatting di YouTube ini. Kemarin ada ketemu juga, oh ternyata ada juga ini menu ini bisa kita garap. Jadi mungkin ya paling nggak 2-3 bulan pertama, triwulan pertama 2022 mungkin kita fokus yang sharing antara TV Desa sama Kode dengan channel SDGs Desa. Baru mungkin setelah itu kita mulai prepare untuk ada channel khusus yang dikelola oleh jurnalis dari Mojo Indonesia yang sudah bergabung ke TV Desa. Kira-kira itu lebih ke informasi dan minta persetujuan teman-teman, apakah disepakati atau tidak. Kalau tidak disepakati ya berarti nanti kita tinggal atur aja kode Indonesianya nggak ada di SDGs Desa, channel SDGs Desa, nggak ada komitmen berbagi ketika ada monetize dan seterusnya, dan nggak ada komitmen teman-teman harus mensosialisasikan channel baru dan seterusnya. Tapi kalau disepakati ya ayo bareng-bareng channel baru itu diperbanyak subscribe-nya, diperbanyak kontennya, karena hasilnya nanti kita nikmati bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Silakan. Ini belum ke channel baru ya, tapi karena Om Dian yang agak lebih paham dari yang lain tentang channel, mungkin responnya Om Dian dulu, baru nanti ke teman-teman yang lain. Silakan Om Dian. Ya, terima kasih Pak Koco. Cukup menarik kalau channel tersebut memang dari awal memang dihibahkan ke Kode Indonesia kan. Mungkin dengan karena channel tersebut Kode Indonesia bisa jauh lebih cepat untuk populer juga, dan memang inline ya. Selama ini kan namanya SDGs ya, dengan teman-teman penggiat desa ini juga inline. Jadi saya pikir sih satu jalur lah dengan Kode. Dan kalau tinggal baku atur pengelolaannya, nanti dia mengatur sama teman-teman lah, bisa di. Yang penting di pengurus ini setuju untuk komitmen untuk kita mengembangkan channel tersebut di luar TV Desa berarti ya. Ya ini sudah sangat terbantu karena kan ngejar 1.000 subscriber itu luar biasa sebenarnya. Terus ini pengalaman sampai ke 3.000 itu luar biasa. Dapat 1.000 ini udah step ini naiknya udah lebih gampang sebenarnya untuk bisa monetize. Itu sih sebenarnya masukan dari saya. Itu Pak. Oke, Bang Sabana, Iman, ini humasnya. Waipang lah dulu yang belum ngomong dari tadi, Kang. Waipang. Makan. Waipang mau puasa. Kalau saya Pak itunya ya Pak satu tahun sampai SDGs. Jakarta lagi nih Pak De. Nah kalau 1 tahun SDGs, 1 tahun program SDGs itu sebenarnya letusan, artinya bukan letusan. Jadi pertama kali itu di tanggal 31 Desember, jadi malam tahun baru. Ya, Om Dian ya, karena waktu itu Om Dian sama Umay ya.
Om Ben sama Ome yang waktu itu bawain acaranya. Kemudian saya pancing-pancing, akhirnya kemudian per Januari itu langsung on. Jadi kalau Ya, nanti 1 tahun ya berarti malam tahun baru kita bikin acara yang itu intinya 1 tahun sarapan SDGs dan kemudian launching channel SDGs dan mulai tahun depan bisa sarapan SDGs live-nya di channel SDGs kita, tidak lagi di TV Desa. Dan SDGs Desa sebagai channel itu adalah kolaborasi antara TV Desa dengan Kode Indonesia. Kira-kira seperti itulah. Karena waktu itu sebenarnya komitmennya adalah TV Desa sama Pusdatin. Karena kalau ke ya. kan akan jadi pendapatan kan urusannya jadi panjang. Kalau Ya kan, aku tinggal ngomong. kita belum ngobrol panjang dengan Pak. Hanya kemarin hanya sebatas itu pun di waktu dengan istirahat, belum ngobrol panjang lah, gitu kan. Hal-hal yang mungkin perlu ini kita pun masih harus ada pembuatan modul bareng sama Pak Kampus, bukannya segala macamnya itu memang perlu waktu barengan. Cuma kalau kalau lihat posisi kesibukan Pak Kampus kayak kemarin, ya kita nggak banyak apa-apa akhirnya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya mesti cari luang waktu, mungkin nanti Pak Kapus waktu luangnya lama gitulah. Nah, kalau diskusi langsung dengan waktu yang lama di hari kerja pasti nggak mungkin lah, karena memang sedang dapat artinya menteri itu sewaktu-waktu bisa Pak Ivan untuk masuk ke gitu kan. Nah, kalau aku lebih pada apa yang kita punya sekarang, coba kita sepakati, kita eksekusi gitu. Channel SDGs itu kan kita udah bangun, artinya itu sudah mempersiapkan waktu itu headernya itu adalah logo SDGs Desa, ada logo kita. Nah ini aku udah pasang logo Kode Indonesia. Artinya kalau disepakati ini bersama, sama-sama dikembangkan, itu ya akhir tahun kita launching bahwa sarapan SDGs mulai 2022 itu akan live di channel SDGs Desa. Channel SDGs Desa adalah channel yang dikelola bersama dengan Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Jadi announce-nya itu di akhir tahun. Tanggal 1-nya sudah tidak lagi di TV Desa. Artinya ini bagian yang ya kasar kata TV Desa merelakan itu. Mempercepat, membesarkan Kode Indonesia dan lebih memudahkan ya ketika sarapan SDGs itu acaranya kita dan seterusnya ya, kalau sudah channelnya SDGs Desa itu acaranya Kode Indonesia. Jadi Desa punya Kemendes satu, bukan punya Kemendes, punya Koperasi Komunitas Indonesia, apa Desa kan gitu. Kira-kira itu sih lebih pada bagian-bagian, di samping memang ini potensial untuk kita garap untuk bisa kita monetis. Kira-kira itu. Silakan Iman, Pak Sabana. Kalau aku Pak De, prinsipnya setuju. Kan setuju terus ini. Nggak, kenapa setuju? Karena memang ini kan lebih kepada membumikan SDGs Desa. Kalau kemarin itu kan 1 tahun pertama ini kan bagaimana membranding sebuah program sarapan SDGs Desa, kolaborasi TV Desa dengan Kementerian Desa. Tapi di tahun kedua ini mulai tidak membranding lagi, tapi memperkokoh lagi kan SDGs Desa itu. Dan mungkin tidak hanya teman-teman penggiat SDGs Desa, tapi
pendamping desa, tapi mungkin ya perangkat desa gitu kan, supaya subscribe-nya lebih cepat gitu kan. Nah, nanti teman-teman ini membantu mempublish di masing-masing daerahnya, Pak. Memang ketika SDGs desa di 2022 mulai diterapkan di rencana kerja pemerintah desa, itu maka konsekuensinya adalah desa harus belajar juga memahami SDGs desa, tidak hanya pendamping desa. Nah, ini momennya juga di tahun kedua atau tahun pertama desa mulai mengimplementasikan SDGs desa itu menjadi momentum yang baik bagi program SDGs desa kerjasama dengan KODE Indonesia. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita sebenarnya kan. Nah, kalau kita prinsipnya setuju, Pak. Oke, Humas, silakan. Ini bisa jadi bagian dari Humas, bisa jadi bagian dari bisnis media, karena salah satu yang kita akan kembangkan kan bisnis media, karena member kita juga teman-teman dari mobile jurnalis kan juga cukup banyak juga, dan aku sama Om Dian udah cukup lama tidak refresh ke teman-teman mobile jurnalis, jadi meeting dengan mobile jurnalis udah 2 bulan lebih kali ya, Om Dian ya. Aku nggak pernah nyapa-nyapa mobile jurnalis, jadi tahapan berikutnya memang aku mau prepare itu, dan sudah ada yang punya potensi untuk bisa diajak nggarap sebagai media itu yang Dani atau siapa itu yang dari Maluku ya, kemudian ya, yang orang TVRI atau apa itu kayaknya Maluku. Potensi untuk diajak atau dipercaya untuk mengelola medianya, kan kira-kira seperti itu. Artinya mappingnya udah ada nih, untuk kemudian itu jadi unit bisnis yang dikelola oleh teman-teman mobile jurnalis, medianya punyanya koperasi, kira-kira kayak gitu. Ya, Mam? Iya, Mam? Oke, Mam. Ya, kalau itu menjadi sebuah solusi buat KODE, ya kenapa tidak? Ya, bukan itu menjadi sebuah solusi. Menurut pandangan kamu ini jadi solusi atau enggak, atau ini menarik atau enggak? Aku sambil makan ya. Nah, kelaparan. Masa ya belum ke Jakarta, Pak De. Apa? Humas ini belum ketemu Pak Kapus, jadi mengajak terus. Dipengen, ya udah, ayo ke sana ketemu lagi. Nah, sebenarnya kalau waktu ketemu ini Iman juga perlu tahu ya. Kemarin kita datang jam berapa, waktu kita habis itu memang waktu nunggu. Habis ngopi. Walaupun dari pagi sampai maghrib gitu kan, ibarat kata. Itu pulang itu aku nggak nemenin Pak Sabana ngobrol, aku udah langsung mandi, langsung berangkat tidur, karena aku mulai batuk-batuk ini. Kalau kebanyakan kopi tahu-tahu perut udah nggak karu-karuan, udah badan udah nggak enak. Makanya malam itu aku nggak nemenin Pak Sabana, itu ngobrol Pak Sabana sampai jam 11 aku masih dengar, dan aku nggak join. Nah, karena memang ini gara-gara kelamaan di ruangan dingin, ngopinya nambah, ya kan? Ngopinya nambah, ngerokok jangan terus. Oh, nah, nyampe rumah itu cuma Mas Sabana tahu itu aku nyampe rumah udah berangkat ya udah, habis selesai mandi udah langsung bahana. Mas Sabana, sorry, udah, yang penting udah aku gelar, Mas Sabana tidur di situ. Kayaknya aku harus pamitan dulu, silakan mau ngobrol ngesum sampai jam berapa kan gitu. Itu kan Jumat ya Pak Sabana ikut acaranya si Kitong. Itu aja kan aku nggak ngikutin acara itu. Kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi kayaknya kita ketemu itu ya efektif kok. Karena aku paham betul ini dia juga akan ketemu. Makanya begitu aku datang, aku silakan Pak Sabana mau ngomong apa, ada perlu apa.
Anda perlu apa ngomong, terus itu Mbak siapa silakan ngomong supaya tuntas dulu apa yang ingin disampaikan bisa langsung. Habis itu kalau mendadak tahu-tahu harus balik lagi ke lantai 2 ya kita setidaknya sudah tersampaikan. Kira-kira gitu Bang. Jadi kalau mau agenda ketemu paling memang ya harus. Nyantai gak Pak Kapus itu Pak Dek? Apa? Minggu nyantai gak Minggu hari Pak Kapus? Minggu itu hari keluarga kita. Iya sih. Kalau lihat orang sibuk itu hari Minggu kita nggak berani minta waktunya. Kamu bisa bayangin Kapus itu nyampe rumah kadang 12 malam, ya kan? Jam bareng sama kita, selesai itu bahkan dia kadang juga harus perjalanan ke kantor, sampai di kantor kamu tahu sendiri acaranya kayak gitu. Itu kan udah kebayang acara berkeluarga kayak apa itu. Kalau Minggu kita minta kan juga nggak pantas juga itu. Tanggal 14, 15, 16 kan Gus Menteri ke Sukabumi. Pak Kapus pasti nggak sibuk tuh. Gak mungkin ikut Pak. Pak Kapus ikut ke Sukabumi. Ya kalau Nggak ikut Pak. Sukabumi ya ngobrol di sana. Nggak Kalau ada Pak Kapus ikut ya. Nggak ada menteri itu nggak berarti dia nggak ada kegiatan. Nggak ada menteri bisa saja dia harus mewakili menteri, ketemu sama siapa, ketemu sama siapa. Karena kalau sudah urusan data, urusan SDGs, menteri itu percayanya Kapus, bukan Kabadan. Jadi iya kan. Kayak sekarang kan tanggal 21 ya, 21 sampai 23 itu kan ada rencana aksi satu data. Itu ya itu udah hajatnya Kapus Datin. Iya, Itu kan hari tadi kan jam berapa tuh? Jam 2 ya sampai jam 4 itu di Zoom meeting. Besok pun sama akan ada lagi. Yang tadi masih ada acara itu yang kelanjutan. Di situ masih ada rapat-rapat itu. Iya, kalau sampai 23 tadi. Ini enak nih Pak Dek. Apa? Oh, Pak Kapus ikut ke Sumi tanggal 14, 15, 16 enak nih. Ngobrolnya di Sukabumi. Ya coba Komunikasikan aja, Pak. Dikomunikasikan aja kalau itu, Pak. Artinya dikomunikasikan aja. Kayak waktu itu kan umpama sempat di acaranya itu di Jawa Barat juga. Oh, yang di punya teman-teman di sana juga. Ya hanya sekilas saja karena begitu menteri masuk hotel, Kapus diundang. Ya. Siapa dan seterusnya. Jadi acara menteri pun tidak bisa kemudian kalau dia ikut dia bisa di acara sendiri gitu loh. Ini sebagai gambaran aja. Jadi salah satu yang besok tanda tangan itu yang aku bantu untuk supaya dia bisa melanjutkan program yang kemarin. Aku janjian pagi sampai di ruangan itu. Ternyata beliau sudah ruangan menteri. Aku WA-an, oke, aku nanti selesai ini kita ketemu ngobrol, oke, aku tunggu. Dari jam 9 baru bisa ketemu 5:30. Aku cuma nongkrong di ruangan Kapus. Ya kalau urusan makan, urusan kopi ya nggak ada habisnya, tinggal ngomong aja kopinya habis, asbaknya penuh, ya dibersihin, makan siang dikasih. Cuma kan bossing time, nunggu. Cuma karena memang ada target, ya udah aku tunggu seharian. Memang aku udah set hari itu aku dampingin temen ini gitu. Kamu bayangin Bang, jam 9 pagi aku baru bisa ketemu. Jangan sore. Itu kalau kayak kita kemarin masih mending ketemu dulu terus dia pergi, ya kan? Ya. Kalau yang waktu pertama itu nggak ketemu dulu, begitu datang dia udah baru aja keluar Pak, sama dipanggil menteri, udah mampus dah. Padahal begitu ketemu selesai cuma 10 menit.
bla bla bla, bos ini gini, Gus ini gini. Oh, udah gampang itu, udah siapin ini. Udah selesai, 10 menit. Hanya urusan Menunggunya ngobrol 10 10 menit. jam. Aku nunggunya dari jam 9 sampai setengah 6, berapa jam itu, hitung sendiri dah. Makan ya nggak ada yang nggak mungkin kelaparan duduk di situ dikasih makan. Tapi kalau kita meninggalkan ruang, takutnya dia tahu-tahu apa istirahat makan, dia makan di ruangan. Kan kita jagain. Nggak, kemarin kan kita jagain, nah ini mungkin makan siang di sini kan gitu. Tapi udah jam segini kok belum ada tanda-tanda, oh ini makan sama menteri. Nah kalau padahal di ruang Nikola Saputra itu Pak De. Kenapa? Ada Nikola Saputra pas di ruang menteri itu. Jadi Gus Menteri ada tamunya Nikola Saputra. Untuk untuk pembuatan film, rencana kan pemerintah desa bikin film. Buat dia. Iya, artinya gini, kita nggak bisa berharap waktu. Artinya kalau Iman kan jauh tuh dari Banyumas. Kalau dari Banyumas sampai Semarang, nginep aja. Secara waktunya nggak jelas. Orang kita aja yang udah terjadwal nih jam 6, Kapus, tahu-tahu dia yang sudah bikin jadwalnya, topiknya, tahu-tahu diperintah dia harus ke Jogja. Tahu-tahu dia live di perjalanan tol udah nyampe Tegal dan seterusnya. Kebayang nggak kira-kira ketika Iman datang ke Jakarta, tahu-tahu Pak Ivan ada penugasan dari menteri, kemudian baliknya hari berikutnya belum tahu jam berapa pulangnya, kan kasihan juga gitu. Kalau aku sih itu aja. Kalau memang ada agenda khusus, nah mungkin kita bisa nih, oke, malam tahun baruan bisa nggak nih Pak Kapus gini-gini, ya mungkin malam tahun baruan live-nya itu di ruangan Kapus umpamanya, Iman datang atau siapa yang bisa datang, ya udah di ruangan Kapus dan seterusnya, ya bisa aja kita obrolin. Kalau memang beliaunya ada waktu, ya bisa aja kita atur mini studionya ada. Saya izin ya, pamit mau pulang. Ya, oke. Ya, mana Pak De, itu kalau kesampaian itu yang tahun baru bisa jadi obrolan ya. 1 tahun sarapan SD di situ di ruangnya Kapus Dati. Sebelah. Nyantai. Ya bisa aja nanti kita coba obrolin, karena sebenarnya kan gini, kalau aku ketemu Kapus itu sebenarnya kita bisa tiap hari juga ketemunya, kan bisa Zoom meeting, kita atur jam berapa dan seterusnya. Tapi memang ini kan kalau aku nangkep kan nilai rasanya beda nih. Beda lah Pak. Bang tadi ngejar-ngejar supaya agenda ketemu Kapus dan seterusnya. Ya aku bilang sih kemarin ya keberuntungan aja kita atur. Orang Pak Ivan aja udah pastikan bahwa masa aku nggak bisa pasti waktunya, tapi kalau mau datang aja. Aku ya, Iman sama Pak Sabana, aku yang ibarat kata deket lah. Pak Sabana tahu ngobrolnya aku sama Gus Ivan kayak apa kan gitu. Itu aja. Aku nggak pernah datang tanpa janjian satu. Kalau janjian pun aku berusaha bukan aku yang bikin janji, dia yang undang. Gus, habis di atas jam 3 ke ruangan ya, kita ngobrol-ngobrol. Kalau dia yang undang, aku datang. Itu pun kadang dia ngundang jam 3, dia baru masuk ke ruangan jam 5, bos. Sorry. Ya kan tahu sendiri kan Pak Sabana kemarin kan, sorry. Ya mau ngomong apa, orang kita juga paham kesibukan dia gitu kan. Makanya tadi kalau Iman pengen ketemu secara langsung dan seterusnya, ya paling menarik lebih pada bikin acara. Kalau kemudian cuma silaturahmi kayak kemarin, ya untung-untungan, karena kalau kemarin ya oke kita jalan karena Pak Sabana udah ada di Jakarta, coba minta waktunya kan gitu.
Itu pun kan Ya. bahasanya ya untung-untungan aja kita kemarin Gus Ivan, oke silahkan, orang silahkan aja kita datang, dia masih Zoom meeting, dia mewakili menteri, rapat koordinasi sama kementerian, benar nggak Pak Sabana? Begitu selesai, lagi ngobrol bentar sama kita, udah langsung Pak ditunggu Menteri. Aku bilang loh, menteri kan ada acara, ini udah balik. Ya menteri cuma buka sebentar, habis itu balik ke kantor, tahu-tahu Pak Ivan yang diundang ya selesai juga kan gitu. Jadi gitu, Man, kondisinya bukan berarti aku menghambat atau tidak setuju kamu ke Jakarta ketemu sama Gus Ivan, enggak sama sekali. Tapi energinya beda. Energi Sukabumi ke Jakarta itu cuma Sukabumi Bogor, Bogor naik kereta itu. Ya kan? Tapi kalau Banyumas itu kan memang diniatin malam berangkat sampai Jakarta pagi, ya kan? Habis itu kemudian teragendakan, kalau memang harus nunggu ya berarti nginep. Kalau masalah nginep, selama mau tidur di lantai ada alas tikar ya ruang tempatnya AC ya di tempat aku ada, walaupun mungkin badannya jadi pegel-pegel kayak Pak Sabana kemarin, tapi insya Allah nggak ada nyamuk, nggak kepanasan gitu, adalah mandi juga tempatku bersih gitu kan, ya silakan aja. Cuma kalau kemudian kebayang nggak sih kamu datang udah nunggu lama, nggak taunya tahu-tahu nggak bisa ketemu, kemudian nunggu berikutnya, aku nggak bayangin risiko yang harus aku tanggung untuk menemani teman yang aku paham betul effortnya. Pak Sabana aja kan kemarin ya soreanya, Pak Sabana ini kan kemarin kan agendanya kan agenda sekalian mampir, bukan secara khusus. Kecuali Iman ada acara ke Jakarta, kemudian coba sekalian mampir. Nah, itu masih rada mending. Mama ada acara ke Jakarta, urusan apa, kemudian Pak De, aku acara urusan ini tanggal segini sampai Jakarta, ada urusan sampai jam sekian. Kalau bisa atur ketemu, aku masih, artinya bebannya nggak terlalu berat. Tapi kalau diniatkan silaturahmi, aku yang ngeri terus terang. Kecuali aku nanti bisa ngerayu Pak Ivan untuk kita bisa bikin acara malam tahun baruan nanti di ruang kerjanya Pak Ivan, ngomongnya live dari situ. Nah, nanti dari situ duduk beberapa teman ya nggak masalah. Itu pun juga kalau ada program kayak gitu, aku harus pastikan siapa-siapa yang datang. Jangan kayak kemarin aku nggak tahu kan siapa yang datang, ternyata kan Ivan ngajak temennya, habis itu ngajak lagi temennya gitu kan. Artinya ya bukan apa-apa, cuma kan kita perlu paham nih kita mau ketemu sama siapa saja yang akan ketemu dan seterusnya. Kemarin kan yang 2 perempuan itu kan aku nggak tahu itu siapa. Yang 1 laki-laki itu siapa, artinya ya fair aja kalau bicara agenda, sebenarnya kan ada agendanya Kode Indonesia. Kode Indonesia kan agenda pengurus itu. Yang 3 itu kan bukan pengurus. Walaupun aku nggak ngerti mereka terdaftar jadi pendiri atau enggak, tapi aku pastikan kan bukan pengurus. Yang pengurus kan, nah kalau umpama posisinya yang kayak gitu, kalau memang posisinya kita akan atur setting, kita sepakati channel SDGs desa itu reborn lah, artinya sarapan SDGs masuk ke channel SDGs desa dan seterusnya. Coba nanti aku obrolin, bisa nggak malam tahun baru itu ngobrol di ruangnya Gus Ivan. Kalau memang bisa ya kita tentukan, dibatasi gitu. Dibatasi artinya oke, Ipang sama Iman. Ya udah, Ipang sama Iman ya juga nggak perlu ngajak teman-teman yang lain. Nanti kan karena memang itu posisinya ya hajatannya Kode Indonesia, hajatannya pengurus gitu loh. Jangan kayak, ya sorry Pak Sabana, kemarin kan aku sempat kaget juga, rombongan ini siapa gitu kan. Kalau Sabana yang datang, Iqbal yang datang. Bawa teman-teman itu. Iya, bawa temennya yang bukan dari pengurus kode gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya udah nyampe, masa aku ngomong yang 3 jangan masuk kan nggak mungkin juga.
Nah, pas duduk ngobrol kan akhirnya jadi ada waktu yang harus ngobrol sama mereka dan seterusnya. Dan Gus Ivan ini orang yang sangat humble gitu. Setiap yang datang ya dia pengen ngobrol gitu kan. Nah kalau kemarin itu kan 1, 2, 3 kan juga diajak ngobrol sama Gus Ivan. Coba kalau kita cuma bertiga kan waktunya jadi lebih leluasa lagi untuk diskusi. Bahkan mungkin hal-hal yang agak secret atau apa kita berani ngomong. Yang kemarin kan aku juga hati-hati ini siapa, aku nggak tahu juga. Oke teman pendamping, tapi pendamping yang memang pendamping kode atau pendamping non kode, pendamping pendukung TV desa apa bukan pendukung TV desa kan aku juga harus hati-hati. Kalau teman-teman kode sih ya aku tutup mata lah pasti support atau pasti punya komitmen sama TV desa kan gitu. Tapi yang di luar itu kan belum tentu. Kira-kira itu Pak. Nanti aku coba aku ngobrolin sama Pak Ivan kalau memang memungkinkan akhir tahun supaya memaksa dia ya kita setting di ruangan dia itu. Karena waktu akhir tahun itu juga Pak Ivan datangnya terlambat ya, Om Dian ya, di join di Zoom ya, join di Zoom kan tidak sesuai jadwal ya. Tapi ya, apapun buat aku Pak Ivan sudah gabung ya udah cukup waktu itu karena memang kita juga ingin menunjukkan bahwa TV desa mendapat supporting dari pejabat Kemendes ini. Coba nanti kita atur deh. Aku coba ngobrol sama cari waktu. Karena besok aku ada rencana ketemu sore di acara penandatanganan MOU. Aku diminta datang. Nanti aku usahakan datang. Aku ngobrol sama Pak Ivan kalau bisa. Malam tahun baruan kan bisa nggak malam tahun baruan di kantor Kemendes gitu kan. Kalau bisa ya udah di ruangnya Pak Ivan nanti 1-2 teman dari Kode Indonesia ada di studi di ruang Pak Ivan nanti talkshow atau ngobrol dari ruangan Pak Ivan. Karena kalau di luar ruang itu aku agak kesulitan untuk mendapatkan hak akses walaupun ada tempat-tempat yang menarik juga. Tapi di ruangan Pak Ivan udah cukup lah itu. Kursi L itu udah buat berempat, berlima sampai maksimal berenam masih bisa lah duduk. Bisa. Artinya settingnya kameranya agak di sana dan seterusnya. Aku udah kebayang lah kalau itunya. Cuma tinggal Ivanovic setuju, ya udah. Tinggal diatur Iman sama Ipang gitu kan, sama siapa lagi yang bisa datang. Ya udah difiksan, mamanya Dian bisa datang ya udah. Dipastikan dari orang kode aja, pengurus kode aja. Karena kalau yang di luar itu kan juga nggak pas juga in frame urusannya relaunching kode Indonesia sarapan SDGs jadi kode Indonesia tapi yang duduk bukan orang kode Indonesia dan bukan narasumber atau tokoh yang diundang kan kurang pas lah. Paling itu aja sih kalau aku. Pak Sabana. Saya tunggu kabar baiknya, Pak. Oke. Kang Iman sama Cak Itong besok gantian lagi. Cak Itong itu betul. Hah? Ya Pak De. Cak Itong. Itong itu untuk ke Jakartanya aku nggak ngerti kesiapan waktunya ya. Karena terus terang kan Mama dia kan asik dengan dunianya kan. Urusan Semeru dan seterusnya ya memang keasikannya ya sama waktu aku dulu masih di kampung ya asik dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi tidak mesti menjadi satu kebutuhan untuk bisa ketemu tokoh dan seterusnya. Tapi ya nanti kita lihat aja kalau memang secara waktu Pak Ivan udah oke, ya kita tinggal obrolin aja di pengurus siapa yang siap datang. Cuma balik lagi, nanti kita bikin komitmen untuk ya datang sendirian aja, nggak perlu ajak teman karena apapun. Kalau Iman mah sendiri, Pak, bawa sekalian nengok adik lah iya. Enggak ada kan? Kita perlu obrolin dari awal supaya
nanti kan nggak nyaman juga kalau ada teman yang diajak terus nggak bisa masuk, nggak bisa ikut ngobrol, itu kan nggak enak juga. Sementara ya ini lebih pada bicara kode Indonesia. Oke ya, itu ya berarti akhir tahun Oke juga. lah. Oke. Ya, Secara terima prinsip kasih, Pak De. berarti channel SDGs Desa nanti jadi channel bersama antara Koperasi Komunitas Indonesia dengan TV Desa, yang nanti diatur aja lah apa nota kesepahaman atau apa, nggak harus dideklar tanda tangannya, tapi yang jelas apa poin-poin kesepahamannya nanti kemudian bantu ngedraft dari konsep yang dulu TV Desa sama Akademi Desa. Kalau TV Desa sama Akademi Desa kan udah ada MOU-nya, nanti tinggal konsepnya hampir sama seperti itu, channel yang dikerjakan bersama. Kira-kira itu. Kemudian satu lagi mungkin, saya udah minta untuk berkas dokumen ke tempat saya. Nanti coba kita atur untuk kita buka. Kita belum sempat ngobrol sama, kenal dekat sama kepala cabang pembantunya BNI 46. Kalau BRI udah pasti kalau kita buka di rekening yang di kantor Kemendes itu pasti nggak bisa ada ATM, nggak bisa M-Banking. Kayaknya pilihannya nggak ke BRI, tapi kalau BNI masih sangat mungkin. Paling aku coba usahakan kalau bisa ada semacam capability atau fasilitasi untuk kemudian secara administratif nggak harus bendahara datang dan seterusnya. Intinya kita bisa buka rekening koran di BNI dan bisa M-Banking, jadi nantinya lebih memudahkan kita secara administrasinya. Terus ada ruang temu bisnis juga yang Ekudu yang pengen diberi kesempatan. Jadi waktu kemarin kita dengan Bu Amalia itu kan ada Wahyu dari Ekudu, kemarin udah kontak ke saya, kapan nih jatahnya Ekudu ngisi temu bisnis. Aku bilang nanti masih ada antrian lah. Jadi mungkin kalau dia sih lebih pada nggak ada yang kita perlu diskusikan, jadi lebih kayak yang kemarin sama Bu Amalia. Jadi mungkin paling nanti aku minta materi yang mau dipresentasikan kita share di grup. Kira-kira itu teman-teman. Terima kasih. Oke. Waktunya. Kalau berarti PR saya mungkin komunikasi ke Pak Ivan untuk acara kita. Masih ada waktu 9 hari. Dan aku sendiri terus terang memang TV Desa tadi kita menyepakati tidak ada acara khusus tahun baru. Tapi kalau ini nanti memungkinkan, aku coba ngobrol sama Gus Ivan ya. Berarti tahun baru memperingati 1 tahun sarapan SDGs dan kemudian pindah channel live dari TV Desa ke SDGs Desa. Kira-kira seperti itu. Tapi channel live YouTube ya, untuk live di aplikasi tetap ada di TV Desa. Kira-kira kayak gitu. Terus PR yang berikutnya kayaknya sama sekretaris ini Om Dian tentang desain sama draft kerjasama ya Om Dian ya. Draft kerjasama channel SDGs Desa. Untuk channel yang lain nanti sambil jalan, sambil kita lihat perkembangannya. Terus satu lagi nanti yang desain baju, selesai desain baju kita komunikasikan lagi untuk memastikan dapat harga bagusnya seperti apa. Kira-kira itu ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Untuk yang Semeru saya masih nunggu konfirmasinya, kayaknya lebih ke
biar Yudi nyampe ke sana. Karena takutnya perangkat udah nyampe di sana nanti kejelasan tanggung jawab karena ditanya lokasi aja kan apa responnya kayak gitu. Takutnya itu kan tanggung jawabnya di saya nanti. Tahu-tahu alatnya bermasalah waktu dibalikin kan berarti aku harus tanggung jawab sekian belas juta kan gitu. Harus hati-hati betul. Mob demobnya juga nggak murah, jadi saya pikir itulah untuk yang Semeru. Tidak harus jalan, tapi kalau memang komitmennya jelas. Itu ya, Mas Abana. Terima kasih, Om Dian. Oke, banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Abana. Terima kasih ya, Bang Sam. Ya. Yuk. Terima kasih.